Mas. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Jumpa kembali bersama channel Abadi Bonsai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jin bonsai sekaligus praktek langsung bagaimana teknik-teknik jin bonsai untuk memperindah penampilan bonsai kita. Nah, sahabat bonsai Indonesia, kita mulai mempelajari bagian keringan. Kita harus sesuaikan, kita bentuk dasar terlebih dahulu. Bisa juga untuk memperindah bagian yang masih hidup bisa kita keringkan, namun kita harus perhatikan bahwa kita tidak memutus aliran makanan menuju cabang-cabang yang kita gunakan. Harus kita pilih mana bagian-bagian yang penting yang kita butuhkan, sehingga proses dari pohon atau cabang yang hidup untuk dikeringkan tidak mengganggu jalannya makanan, sehingga cabang yang kita butuhkan tetap hidup sehat. Nah, untuk membentuk karakter-karakter jin ini, kita sebaiknya mencontoh di alam. Bagaimana karakter alami, kita cari yang terbaik. Misalkan wahong, bagaimana sisir, bagaimana sentigi, bagaimana di alamnya, itu yang kita jadikan acuan atau contoh, sehingga jin ini tidak menyimpang dari alam. Jadi jin ini tujuannya untuk memperindah penampilan. Jangan sampai jin ini juga terlalu lebay atau terlalu berlebihan sehingga sangat tidak sesuai dengan keadaan di alam. Jadi kita harus perhatikan, kita pelajari bagaimana, itulah gunanya kita sebagai pebonsai saling silaturahmi. Kita mempelajari pohon apa, karakternya bagaimana, lalu karakter-karakter kering di alam bagaimana, kita cari yang terbaik, baru kita jadikan acuan. Dan yang lebih penting, sahabat bonsai Indonesia, kita harus mempunyai peralatan jin ini secara lengkap, baik dari mesinnya maupun dari mata jinnya. Mata jinnya ini tidak boleh satu jenis, jadi ada beberapa jenis. Kita pilih disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Dan mesinnya pun ada mesin kecil juga yang seperti ballpoint itu, kalau dilihat sahabat bonsai Indonesia, kecil itu untuk finishing. Jadi supaya cabang atau pohon yang kita jin, jika inginkan garis-garis kecil, bisa sempurna, karena sesuai alatnya kecil, bisa menjangkau sudut-sudut yang tidak bisa terjangkau oleh mata jin atau mesin jin yang besar. Nah, seperti ini contohnya yang saya bilang, seperti berpoin ini untuk detailnya, untuk membuat garis-garis. Jadi tidak bisa menggunakan satu alat atau satu mata
bor. Dia ada beberapa, kebanyakan saya lihat satu jenis, terutama yang masih baru-baru. Jadi karakter apapun menggunakan satu jenis mata bor sehingga tidak sampai selesai, tidak sampai finishing karena terlalu besar, jadi akan rusak pohonnya. Terus yang kita buang keringan bisa-bisa kelewat sehingga bukan memperindah malah merusak. Nah, api ini fungsinya untuk menghilangkan bulu-bulu halus bekas jin. Tujuannya itu sahabat bonsai Indonesia bukan untuk menghitamkan. Jadi ini hanya tujuannya untuk menghilangkan bulu-bulu halus supaya karakter lebih keluar. Jika hilang, termasuk kotoran-kotoran, ini akan bersih sehingga karakter nampak terlihat. Kemudian kita pakai sikat besi yang tidak begitu kasar. Nah, seperti itu sahabat bonsai Indonesia, tujuannya hanya itu untuk membersihkan. Kita lihat debu-debunya, terus bulu-bulu halusnya hilang, jadi karakter semakin nampak. Nah, kita ganti dulu mata bor yang berbeda, disesuaikan yang kita butuhkan, baik dari jangkauan, titik-titik, atau sudut-sudut yang akan kita jin, disesuaikan dengan mata jinnya. Ini untuk membentuk garis. Seperti inilah kira-kira sahabat bonsai Indonesia, sangat sederhana dan mudah. Yang penting seperti saya katakan awal, kita harus memiliki referensi yang paling bagus adalah di alam. Juga bisa kita pelajari dari bahan-bahan yang sudah jin dan indah. Jadi kita jadikan referensi atau contoh.
Nah, inilah sahabat Nusa Indonesia, hasil akhir dari proses ini. Ini juga bisa kita lihat lagi, mungkin kurang detail bisa kita tambahkan lagi. Sekian sahabat Nusa Indonesia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.